Halo everyone, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya mau review sekaligus komparasi ya. Yang di review baru ini ada tiga seri ya guys. Yang pertama ini si Compo Finish ya. Compo Finish ini dia sudah putus senarnya. Ini nggak nyampe satu set, nggak sampai satu game. Mungkin baru berapa kali tepukan ya, dapat 1, 2, 3 poin ya, putus karena saya pakai BG66 tarikan 29. Terus ini yang review baru Fillet Galaxy Silver 10 dan si Fillet Aeromas 10. Oke guys, dan ini yang tiga ini ya, maaf tan kiri ya, Fillet TJ Power, TJ Power, TJ Power Control, TJ Power Speed. Ini akan kita compare lagi. Dan Mizuno Dynalite 58 dan 59. Oke guys, kita bahas yang baru dulu ya guys, dari si Compo Finish dulu. Nah, ini raket 500 ribuan yang buat saya sudah worth it, mencakup semua aspek dalam bermain. Ini sengaja belum saya bersihkan karena saya sekaligus bercerita, karena saya belum pernah upload video yang senarnya putus kalau nggak salah. Jadi nggak apa-apa ya, dalam video kali ini nggak apa-apa ada senar yang seperti ini belum dirapihkan. Oh, ini belum kegunting ya. Ya guys, sekali-kali ya satu video adalah yang penampakan senar yang putus. Ini saya pakai baru beberapa poin ya, cetak 2-3 poin dan putus karena saya mungkin terlalu kencang tensionnya. Saya pakai ini ya guys, BG66 saya tarikan 29, dan saya rasa memang kekencangan ya. Di sini kan recommend tensionnya 26 sampai 30 lbs. Ini raket yang secara desain saya suka karena unik dan nggak banyak kopian, nggak banyak plagiatisme, jadi orisinalnya terjaga ya. Ini Take the Challenge ya, hadapi tantangan ya. Ya guys, nih Take the Challenge di sini frame atasnya, terus di sininya tulisan Compo. Ini strapping ala Compo ya. Originalitasnya saya suka dari Compo ini, desainnya nggak banyak nyontek ya. Ini guys tuh, di sini ada tulisan Compo juga di frame bawah. Kita putar, nah ini sama ya. Jadi sisi kanan kirinya itu, yang kanan kiri sisi putih, sini biru. Componya di frame bawah tulisan Compo dan frame atas ya, arah jam 7 dan jam 1 ya. Ya guys. Oke, ini si Compo Finish. Ini softnya ya, tuh guys. Nah, ini dia kategori for you yang 4U, dan ini buat saya raket yang real for you ya, maksudnya memang beratnya segitu dan feel di tangannya memang segitu ya. Dia for you di 82 plus minus 2 gram, balance point di 293 plus minus 3 gram, dan tensionnya 26 up to 30 lbs. Ini Jinsong ya. Jadi saya suka originalitasnya, dan ini raket yang buat saya main di segala medan cocok ya. Jadi nggak ada catatan berarti ya, karena memang secara harga 500 ribuan memang segitulah performanya. Ini ada end capnya tulisan Japan ya. Ini buat saya secara desain sama strapping decals, versi lightnya atau versi affordable dari si Compo Tricky Woven Fans yang dipakai oleh Eng Kalong Engus ya, main single dari Hong Kong. Jadi gimana ini untuk si Compo? Untuk clear lob dapat, smash dapat, net play dapat, clear lob dapat, flashing dapat, control dapat, sesuai dengan harganya. Jadi worth it. Kalian beli raket ini nggak salah ya. Mungkin tensionnya saran saya 27 aja kali guys ya, 28 lah maksimum, biar nggak terlalu kencang. Ini saya rasa terlalu kencengan karena saya pas pakai warming up itu luar biasa ya, kontrolnya agak kurang gitu guys. Oke, ini overall enak ya. Kemudian si Aeromas 10 dari Fillet
Ini seri affordable dari Ricky Karanda Suwardi ya. Nih. Kalau dia kan pakai high end-nya ya, seri high end-nya. Ya, tension di 32 lbs maksimum. Ini advance fillet. Ini desain frame atasnya seperti ini. Paintingnya buat saya nggak terlalu istimewa ya. Mengingat harganya juga 400 sampai 500 ribuan. Jadi not so special. Ini speed frame ya, high speed frame ya. Ini box frame Science. Ini tampilan atasnya, dan saya suka dia kayak mirip-mirip Apache Ziegler ya. Jadi ini guys, grometnya dipasang, ada apa ya, kayak cover gromets ya. Jadi secara tampilan dia niat ya guys, tuh kayak Apache Ziegler ya guys. Ini velg di tengahnya, di joinnya Aeromaster. Ini raket for you yang feel-nya hampir trio ya. Ya, jadi raket for you yang mengarah 3U ya. Oke, ini end cap-nya. Kemudian si Galaxy Verten ini juga buat saya, kalau secara strapping atau decals saya lebih suka si Galaxy Verten ya. Jadi lebih up to date ya, karena desain-desainnya itu decalsnya lebih kekinian ya. Ini kalian bisa lihat sendiri ya. Box frame Science, high speed frame. Nah ini guys, high advance juga sama, desain for Angga Pratama. Ini seri affordable ya. Ini guys, 4G1 ya. Ini end cap-nya. Nah, kita cek langsung ya. Kemudian si ini, bentar. Jadi si Kumpo Finish sama si Aeromaster dan Galaxy Verten ini GoPay, ini 400 ribuan ya. Buat saya, kita compare dulu ini dua ya. Kalau untuk clear lob, nggak tahu kenapa, kalau ini saya pakai senar ultrasonic dari Fillet juga yang 0,63 inch. Jadi ada dua ketebalan ya guys. Kalian harus perhatikan kalau beli senar yang ultrasonic 63 ini. Nah yang atas ini dia 0,63 mm ya guys. Nah yang bawah ini 0,67. Jadi ada dua versi ketebalan ya. Jadi kalau kalian lebih tebal, sukanya ambil yang 0,7. Kalau yang suka lebih tipis 0,63 itu ya. Nah secara clear lob, saya nggak tahu kenapa lebih suka Aeromaster ya. Walaupun spek kedua raket ini sama ya, mirip, identik gitu, tapi nggak tahu kenapa si Aeromaster ini untuk clear lobnya lebih dapat, smashnya pun lebih no kick ya. Jadi buat attack ya, buat main ofensif ini merekomen ya pakai Aeromaster. Kemudian buat main clear net juga nggak ada masalah, kontrol juga enak. Jadi ini raket for you yang feelnya seperti trio ya. Kita bisa compare langsung guys, beratnya setelah terpasang, grip dan senar ya. Kalau si ini kan dia, si Finish kan jadi beratnya tuh kayak 3U ya, 86 graman ya, 86 sampai 88 ya, 89 ya. Oke. Ya guys, ini si Finish. Kalau ini guys, ini 95 ke atas ya. Itu ya, 95 yang Galaxy Verten. Kalau si ini tuh 96. Jadi agak sedikit lebih berat sebenarnya. Sekitar 1-2 graman lah selisihnya. Ya, dibandingkan si Galaxy Verten. Jadi sama Tornado 800 sebenarnya apa ya? Sedikit performa di bawah Tornado 800, cuma untuk bermain netting, clear net ini lebih dapat guys. Ya, jadi buat defense pun lebih enak swingnya, manuvernya dibandingkan Tornado 800. Ini versi saya ya, yang saya rasakan seperti itu. Oke, jadi itu. Kemudian kenapa ini saya masukkan lagi gini guys. Jadi ini sebenarnya raket-raket yang GoPay, harga GoPay yang
masih sayang untuk dilepas ya. Jadi secara ini bisa nih unik ya, pernah saya review, unik, speed dapat, power juga nggak keteteran, serba enak ya. Ini si TJ Power Speed, lihat kalian perhatikan tuh ya, 94 gram ya. Ini si kontrol kurang lebih sama guys, 92 lah, 9192 ya, 92. Oke, realnya 92 guys. Saya udah menimbang di posisi yang presisi ya. Ini sekedar apa ya, sekedar buat nama-nama aja di video ya. Kurang lebih sama dengan si power speed. Ini yang power ya, samalah 92an ya. Jadi gini guys, kenapa si TJ Power Series ini layak untuk dikoleksi? Karena secara pertama desainnya unik, performa juga worth it ya. Jadi kalian nggak usah khawatir untuk mencoba mengoleksi seri ini. Oke, jadi memang apa ya, ini raket yang price to performance-nya nggak usah ditanyakan lagi, nggak usah diragukan lagi guys. Itu ya, 9192. Nah sekarang yang 5U. Nah kenapa si Dynalite 58 ini lebih enak? Nggak tahu kenapa di sini ada sedikit perbedaan ya. Padahal si Dynalite 59 ini ada teknologi 4-point snare wave, di sini nggak ada tulisannya ya. Tapi yang pasti keduanya punya mengadopsi super lightweight teknologi ya. Nah ini guys, kita cek ya. Tuh, jadi beratnya 4U ya ketika terpasang senar dan grip. Jadi buat saya ini raket yang kalau bisa jangan dilepas ya guys, seri-seri ini. Kecuali kalian pengen upgrade yang lebih bagus, mungkin bisa. Tapi kalau kalian lepas kemudian beli lagi tapi dengan performa yang kurang sebaik ini, dengan jangan, sayang ya. Jadi itu kita ke summary, ke konklusi, kita ke kesimpulan, kita vote langsung ya guys. Oke, jadi itu kalian kayaknya kalau misalnya pakai BG66 untuk seri ini combo finish, saran saya di 27 lbs ya, maksimum 28 lah. Kalau 29 saya rasa terlalu kencang ya, jadi cepat putus. Sebenarnya BG66 nih ya yang finish. Untuk clear lock ya, ini guys, ini yang paling dapat feelnya tuh ini. Sebenarnya semuanya enak ya, cuma menurut saya yang lebih sedikit ya, ini semuanya perbedaannya tipis guys. Jadi si Aero Mustang ini lebih enak aja buat clear lock, nggak tahu kenapa, itu feel di saya ya. Ini juara untuk clear lock, semuanya pun enak, cuma ini sedikit unggul dibandingkan mereka. Oke. Untuk attack smash ya, combo finish ini nggak tahu ya kok enak ya. Nggak tahu nih, mungkin apakah saya terlalu keras smashnya karena enak atau gimana. Yang pastinya tensinya saya tarik 29, mungkin kencengan ya. Ini smash juara, ini juga pun enak ya, sama. Cuma karena ini beratnya 5U, jadi feelnya agak sedikit kurang ya. Saya untuk smash saya lebih prefer yang ini ya. Untuk Philips TJ Power Series pun semuanya enak ya, cuma ini sedikit lebih unggul dibandingkan mereka. Oke, clear net atau netting, net play ini ya, ini sama-sama enak ya. TJ Power Speed sama Dynalite 58. Buat main speed ini lagi sama-sama enak. Ini juga enak ya, Dynalite 59 ya. Ini TJ Power, power speed, control dan power speednya semuanya dapat, nggak ada PR. Ini pun enak ya. Ya, ini pun sebenarnya enak, cuma agak sedikit lambat, sedikit aja tipis bedanya. Defense yang mana paling enak? Sekali lagi untuk defense saya vote yang ini. Ya, ini enak banget buat defense lah, TJ Power Speed sama Dynalite 58 dan 59. Oke, jadi itu
ada sisi plus sisi minusnya. Jadi kalau untuk saya dengan tipe permainan saya memutuskan untuk mana yang saya pilih. Jadi saya lebih memilih sebenarnya sih ya ini guys ya, si kontrol ini nih. Jadi ini mewakili semuanya. Kontrolnya dapat, powernya dapat, speednya dapat, clear loop dapat, clear net dapat, net play bisa. Desain juga buat saya the best dibandingkan yang lainnya. Unik juga desainnya, decalsnya, strappingnya. Ini ya saya rasa banyak plusnya dibandingkan yang lain. Ini pun enak ya, cuma apa ya, apa sih, jadi nggak terlalu unik ya. Dia plusnya di desainnya aja gitu. Kalau ini kan dia unik ya, T-jointnya tuh seperti katapel ya. Oke guys, kalian bisa simpulkan sendiri mana yang lebih kalian cocok dengan tipe permainan kalian. Overall semuanya ini enak ya, semuanya enak, semuanya terjangkau guys. Ini raket emergency juga bisa kalian bawa ke lapangan, ke gor ya. Kalau ada yang minjem juga bisa kalian pinjemin ya, kalaupun ada accident, jadi nggak terlalu kalian disappointed atau kecewa. Oke, itu dulu kali ini reviewnya. Oke, ini saya lupa, ini pakai senar Gosen ya, Gosen Ryobi yang repulsionnya 10. Kalian mau tahu penampakan seperti apa? Bentar, saya ambil dulu ya. Nah guys, jadi Ryobi ini R46 ini yang CT6 ini raket senar yang cuma gocap dia, tapi enak guys, nggak kalah sama Big 66 ya. Ya ini gocapan ya. Ini paling enak si Ryobi, pokoknya ini the best lah Ryobi nih dibandingkan senar Ghost yang lainnya. Ini kalau pemain lama pasti tahu ya, ini senar enak. Cuma sekarang mungkin udah jarang yang nyari. Jadi mungkin banyak yang jual pun dia old stock ya, atau stok lama. Packagingnya juga bagus guys. Ya, R4X Ryobi CT6. Ini semua enak ya. Tapi saya lebih prefer yang Ryobi R4X CT6. Oke, itu dulu video kali ini. Silahkan tentukan pilihan kalian mana yang the best buat kalian. Thank you so much udah nonton video saya. Jadi itu ya, mana yang buat enak buat smash tadi ya. Saya suka ini si Pianist ya. Kemudian ini juga enak ya. Intinya semuanya tadi udah saya jelasin. Kalian kalau misalnya lupa tinggal ditarik aja videonya ya. Jadi jangan sampai kalian komen terus udah dijelasin komen gitu ya. Kenapa saya nggak membuat the best yang mana? Tadi udah saya jelasin. Ini enak semua ya. Cuma karena dia itu ada sisi buat clear loopnya kurang ya. Ini buat clear loopnya agak kurang. Bukan kurangnya nggak gimana, cuma tipis bebannya guys itu ya. Kalau clear loop saya suka yang ini ya. Nih. Oke, itu dulu. Terima kasih. See you again. Bye.